Shalom. Hari ini kita akan renungkan 1 Tesalonika pasal 4 dan 5. Teksnya pasal 4 13 sampai pasal 5 ayat 11. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kematian orang percaya itu bukan kedukaan, melainkan menjadi pengharapan sebab mereka akan bangkit. Paragraf yang kedua, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kesimpulannya, menurut Paulus, kematian orang percaya itu bukan kedukaan, melainkan menjadi pengharapan sebab mereka akan bangkit. Dia berkata bahwa Yesus akan datang kedua kali dengan mereka yang telah meninggal. Ketika mereka yang telah mati dan mereka yang masih hidup akan bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Itu tentang akan diangkat dan akan bangkit. Tetapi Paulus tidak berkata waktu dan hari kedatangan Yesus. Sebenarnya tidak bisa berkata karena Yesus juga sudah berkata, Anak manusia juga tidak tahu, hanya Bapa di surga tahu. Hari itu akan sampai mendadak seperti pencuri, sehingga kita harus jangan tidur, tetapi berjaga-jaga. Akhirnya Paulus menasihati lagi bahwa hidup saling membangun. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah akan mengumpulkan mereka yang telah meninggal dalam Yesus bersama-sama dengan Dia. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedua, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ajaran tentang manusia. Pertama, jangan berduka cita karena mereka yang telah meninggal. Mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka akan lebih dahulu bangkit pada hari Tuhan. Kemudian kita akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan. Kedua, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ketiga, kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Baiklah kita sadar berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Keempat, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Aplikasinya, pertama, jangan berduka cita sekalipun banyak sesama meninggal dalam kondisi COVID-19. Sebab Tuhan telah janji kita akan bersama-sama setelah bangkit dan menghibur keluarga yang dalam kedukaan dengan memberitakan pengharapan bangkit. Kedua, berjagalah sama seperti anak-anak siang. Ketiga, berharap kebangkitan bukan kesuksesan duniawi. Pentingnya ini, tidak ada pengharapan yang lain. Memang orang-orangnya sangat berharap tentang yang lain, sukses, uang, atau yang lain-lainnya. Namun bagi kita, sesungguhnya pengharapannya hanya satu, itu bangkit. Jadi PR praktiknya, menghibur jemaat-jemaat yang dalam duka sebab COVID-19 atau sebab penyakit lain. Dengan janji Tuhan yang akan mereka telah meninggal bangkit dan kita diangkat ke angkasa pada hari Tuhan. Itulah janji yang jelas kepada kita. Dan kita hanya sandarkan janji ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.